A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya baru selesai beli baju. Saya taruh di sini plastik dekat stang. Ini baju khusus saya berikan untuk mama. Karena kebetulan saya menyadari bahwa sering saya beli untuk kebutuhan saya, tapi sangat jarang saya beli untuk kebutuhan mama. Akhirnya saya ambil inisiatif, dan mudah-mudahan ini juga memotivasi semua yang menonton. Mungkin kalian bisa melakukan dengan versi terbaik kalian. Kalau saya hari ini yang saya mampu gitu. Dan kita memang hidup di dunia ini seperti itu. Semakin kita bertumbuh kembang, semakin kita bertambah usia, semakin bertambah dewasa, tentu kedewasaan kita juga semakin meningkat sesuai dengan pengalaman. Meskipun dewasa itu tidak bisa diukur melalui usia, karena ada juga yang mungkin usianya sudah dewasa tapi pemikirannya masih kanak-kanak. Ada juga yang usianya belum terlalu dewasa tapi jangkauan pemikirannya cukup luas seperti pemikiran orang dewasa. Ada. Tapi yang saya nikmati adalah setiap perjalanan hidup, dan saya mendapatkan seperti yang saya doakan. Setiap sholat 5 waktu kita selalu semua mendoakan hal yang sama. Apa itu doanya? Ihdinas siratal mustaqim. Ihdi, kalimat perintah, berasal dari kata hada yahdi, hudan, petunjuk. Makanya Al-Quran itu turun sebagai apa? Hudan, dia sebagai hudan, sebagai petunjuk. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran, diturunkan kitab suci Al-Quran pada bulan suci Ramadan untuk apa? Hudan, sebagai hudan ya, sebagai petunjuk, sebagai pedoman, sebagai bekal kehidupan. Ini lampu merah, kita harus berhenti guys. Kalau udah hijau baru kita lanjut. Udah hijau, mobil di belakang pun udah ngelekson ya kan. Jadi kebetulan saya tersadar setelah tadi ngopi bersama kawan. Saya habiskan ngopi sampai berjam-jam lamanya. Sementara di rumah mungkin orang tua saya sedang membutuhkan peran saya, tapi saya karena satu dan lain hal akhirnya saya sedikit habiskan waktu untuk ngopi bersama teman, menghabiskan uang sekian-sekian, dan tak ada salahnya saya habiskan uang juga sekian-sekian untuk menyenangkan hati mak saya. Sekaligus saya ngeplok nih, mudah-mudahan gak hujan ya. Nampak di sana udah mendung tuh. Kita ngopi itu nggak harus selalu malam. Kapan pun mau ngopi silahkan. Yang penting kita ngopi. Kita hanya penikmat kopi guys. Ngopi bersama dengan orang tertentu, orang yang tepat ya, teman-teman, sahabat. Nanti sekali bisa kita buat kontennya kayak podcast gitu ya. Kita duduk ngobrol-ngobrol sama kawan ya kan. Tapi nantilah, tunggu waktu yang pas juga. Di waktu yang pas bersama dengan orang yang pas, atau bahasa lainnya di waktu yang tepat bersama dengan orang yang tepat, sehingga suasana lebih menjadi mantap. Nah, ya kan? Jadi apa kabar kalian semua di sana? Baik-baik ya, sehat-sehat selalu, mudah-mudahan. Saya doakan seperti itu. Semua yang menonton video ini selalu dalam keadaan sehat, kuat, semangat, dan berkah umur ya. Amin, Allahumma amin ya rabbal alamin. Kemana aja selama lebaran? Pasti kemana-mana lah ya. Ada yang jalan-jalan sama keluarga, ada yang jalan-jalan sama orang tercinta, ada yang kerja. Kalau saya selama lebaran kerja, bahkan setelah lebaran pun juga kerja, nyupir.
bawa sewa. Besok hari Minggu pun saya berangkat lagi nih ke Stabat ya, lewat Stabat Tandem sebelum Binjai. Dengan ntar satu keluarga mau menghadiri pesta pernikahan temannya, sahabatnya. Jadi sebelum kita menikah, kita hadir dulu banyak-banyak undangan dari pernikahan orang. Siapa tahu rezeki kita nanti menikah, orang pun banyak menghadiri pernikahan kita, kan gitu. Ya dong. Udah hukum malamnya gitu, kita baik sama orang, orang baik sama kita. Ya kan? Kita hadiri banyak-banyak pesta orang nikah. Kita ketika pesta hadiri juga oleh banyak-banyak orang, meskipun itu nggak bisa jadi patokan sebagai harapan, tapi selagi yang baik yang bisa kita lakukan ya lakukan aja. Masalah nanti sedikit yang hadir ya nggak ada masalah gitu. Tapi apapun yang terjadi, itulah yang terbaik dari Allah, itulah yang terbaik yang harus kita alami. Mindset kita yang harus diperbaiki gitu. Agar apa? Tidak ada menyalahkan siapapun dan sesuatu pun. Agar kita lebih menerima kenyataan hidup ini gitu. Jadi ada sebuah kisah menarik ya, untuk mempertajam apa yang kita bicarakan ini. Ini ada seorang raja nih. Ketika selalu dia bertemu dengan rakyatnya, berjumpa dengan rakyatnya, dia bilang seperti ini: yang terjadi itulah yang terbaik dari Allah. Nah, itulah bahasanya kira-kira ya. Setiap jumpa pengawalnya, setiap jumpa rakyatnya, ada yang ketimpa musibah. Nah, inilah yang terbaik dari Allah ini. Ini yang terjadi sekarang, ini yang lebih baik gitu. Jadi rupanya kena musibah ke dia. Karena mungkin ya penyakit, akhirnya datang ke dokter berobat, dan ketika di rumah sakit dokternya bilang ini ya tangannya harus diamputasi nih. Tangannya kan sakit tuh, harus diamputasi. Nggak mau dia, janganlah, apa nggak ada alternatif lain, cara lain biar nggak diamputasi tangan. Kalau nggak bisa nanti busuk semua sampai seluruh badan, bisa cepat mati. Terakhir datang pengawalnya ngasih nasihat gantian sama rajanya. Raja, ingat nggak dulu bilang apa? Apa yang terjadi itulah yang terbaik dari Allah, kata si pengawal. Sentuh rajanya, marah rajanya, hitam dia ya kan, naik emosinya. Kau pengawal, dipanggilnya pengawal yang lain, sana penjarakan pengawal yang satu ini gitu. Memang gitu ya, kita sebagai manusia biasa tuh mudah untuk nasihati orang. Begitu dinasihati orang, kita yang susah menerima gitu kan. Akhirnya si pengawal tadi masuk dia ke dalam penjara. Nah, jadi singkat cerita, dipotonglah tangan tadi kan. Mau nggak mau memang dia harus terima pula. Itu tanda bahwasanya kita ketika ketimpa musibah gampang ngomong sabar. Begitu musibah ketimpa dengan kita, hilang sabar tuh kan gitu. Jadi suatu ketika jauh setelah hari kepotongan tangannya itu, dia pergi bersama pengawalnya berburu sampai melewati batas kerajaan, masuk ke kerajaan orang lain. Dan mereka diburu, ditangkap semua sama pengawal-pengawalnya. Rupanya kerajaan yang satunya agak lain. Setiap ada orang luar masuk, dijadikan persembahan untuk menyembah Tuhan mereka. Nah, jadi semua pengawalnya ini udah dibunuh nih. Udah dibunuh, tinggal giliran rajanya mau dibunuh. Ngomonglah, raja, tuan raja, bapak ini nggak bisa dijadikan persembahan ini. Kenapa gitu? Nggak lengkap tangannya putus satu. Ayo udah kalau gitu pulangkan dia ke tempatnya gitu. Akhirnya sujud syukur rajanya itu mendengarkan bahasa seperti itu. Dipulangkan lagi dia ke kerajaannya. Dia teringat apa yang pernah diucapkannya. Ternyata betul kata pengawal ini. Sampai akhirnya dia dilepaskan dari kerajaan yang mengorbankan orang untuk dibunuh itu. Pulang dia ke kerajaannya balik, dan kemudian dia kumpulkan pengawalnya lagi. Hei pengawal, tolong lepaskan pengawalku yang satu itu yang ada di penjara, katanya. Dilepaskanlah, baru dia cerita rajanya. Ternyata betul yang kau bilang pengawal. Kalau enggak, aku baru sadarnya belakangan, terlambat, karena untung terpotong tanganku ini.
Kalau nggak terpotong mungkin aku juga jadi bagian sesembahan mereka, persembahan ya, jadi tumbal. Kan betul yang aku bilang raja katanya. Kalau nggak karena aku bilang kayak gitu, inilah jawaban dari Allah ini. Apa yang terjadi itulah yang terbaik. Wah, iya iya betul betul. Terus kau kenapa selama ini kemudian kau menderita? Padahal kan yang terjadi itu yang terbaik. Ya memang itulah yang terjadi yang terbaik, yang mulia raja katanya. Kok gitu? Ya kalau aku seandainya nggak di penjara, mungkin aku udah mati juga ikut pengawal yang lain gitu ya. Oh iya pula. Jadi dari kisah itu bisa kita ambil sebenarnya apapun yang terjadi dalam hidup kita itulah yang terbaik untuk kita gitu. Ya kan? Mindset kita yang harus ditanamkan dari dalam lubuk hati yang paling dalam, terima ya, terima, itulah qanaah tadi ya, menerima segala pemberian Allah baik banyak ataupun sedikit. Pas lagi kita sulit, terima. Pas lagi kita senang, bahagia ya, syukuri. Itu dia. Dan kita jangan iri, jangan dengki dengan orang lain. Ya, mentang-mentang kawan bisa beli kipas angin, kita yang kepanasan. Mentang-mentang kawan bisa beli kulkas, kita yang kedinginan. Besok hari tetangga kita beli mobil, kita mau mati gitu. Janganlah ya, syukuri, oh dia bisa beli mobil, doakan yang terbaik ya Allah, mudah-mudahan dia bisa beli mobil satu lagi ya Allah. Insya Allah kalau gitu cara yang kita pakai bisa hilang iri dengki itu. Pada dasarnya sifat iri muncul karena ketidaksyukuran kita, ketidakterimaan kita dengan apa yang terjadi dengan diri kita. Karena apa? Dua hal penyebab orang tidak menyukai kita. Yang pertama, kita karena menikmati hidup kita, itu yang pertama. Yang kedua, mereka yang tidak menyukai kita itu, yang menggosipi kita, dengki, iri sama kita, jolim sama kita. Yang kedua itu karena mereka tidak menikmati hidupnya. Jadi kalau misal sesuatu terjadi sama kita tidak kita terima, akhirnya endingnya itu kita tidak bisa menikmati hidup kita dengan tenang. Makanya hati itu susah aja bawaannya. Yang kita cari kan ketenangan guys, ya kan? Dan ketenangan sejati itu dapat melalui apa? Sholat. Nah, ujung-ujungnya ke situ tuh. Kita ngobrol-ngobrol, nanti kalian sangka pula lagi ceramah awak ya kan? Bukan. Kita ngobrol santai nih. Walaupun nggak ada kawanku lagi ngobrolnya, di belakang pun kosong ini ya. Tapi nggak apa-apa lah ya kan? Ini kita ngobrol santai, diskusi ya. Kalau memang nggak terima kalian, silahkan komen di bawah, kasih saran, kasih masukan yang membangun dong, ya kan? Gitu. Ini pun saya jalan santai nih pulang ke rumah, nggak terlalu ngebut-ngebut, nggak terlalu buru-buru ya. Kita tengok aja nih Pajero Sport di depannya. Kita sholawatin aja dulu. Mana tahu banyak yang subscribe, banyak yang like ya kan? Dergajak dari YouTube bisa kebeli Pajero Sport ya kan? Kalau bagi Allah itu nggak ada yang nggak mungkin. Bagi kita mustahil, bagi Allah hal yang mustahil bisa jadi mungkin, kan gitu. Jadi kita mindset ya, mindset, manage mindset kita, cara berpikir, cara pandang, cara kita memahami kehidupan ini. Sebetulnya adilnya Allah itu terasa loh kalau kita berpikir bijak. Kenapa? Ada orang yang kaya nih, kayak yang punya Pajero ini orang kaya ini, ya kan? Karena nggak mungkin orang miskin punya Pajero, betul nggak? Ya betul aja lah. Jadi mereka ini orang kaya, dan mereka tuh sedang dalam ujian. Mampu nggak mereka bersyukur dengan atas yang dengan apa yang mereka punya hari ini gitu. Allah itu maha kuasa. Ada orang kaya bisa jadi miskin tiba-tiba, ada orang miskin tiba-tiba jadi orang kaya. Kan nggak tahu rezeki orang itu kayak mana kan gitu. Semua itu atas aturan Allah, atas jaminan Allah, ya kan? Jadi kalau kita lihat lagi, mereka ini juga dapat ujian. Apalagi memang orang yang tidak kaya, orang-orang miskin, menengah ke bawah kayak kita ini kan gitu. Kita juga dapat ujian. Apa itu ujiannya? Yaitu mampu nggak bersabar gitu. Banyak kok orang yang kaya nggak mampu bersyukur, akhirnya jatuh miskin. Ya. Ada juga orang yang dari miskin bersyukur, selalu dia akhirnya jadi kaya.
ya udahlah. Makanya benar kata Allah, aku tak memandang kalian dari rupa, dari wajah, dari harta benda, dari pangkat tahta, tapi yang dipandang oleh Allah apa itu? Iman dan takwa. Itu yang membedakan, dan ilmu pengetahuan. Makanya kata Allah, yarfa'illahil ladzina amanu minkum, ya. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu. Nah, ini video yang beberapa waktu yang lewat ya, di dalam YouTube saya juga saya tampilkan yang kebakarannya, hasil kebakarannya itu guys. Ada itu di video yang kapan ya, pokoknya adalah video kebakaran. Itu dia hasil kebakarannya itu. Ini kita udah sampai di daerah alur gantung guys. Kalau kita agak ngebut nih karena saya belum sholat asar, saya ngejar sholat asar di rumah aja nih. Oh iya, saya pakai knalpot standar nih hari ini. Karena beberapa waktu sebelum saya ngupload konten kayak gini, ngevlog ya, itu saya sering pulang malam gitu. Jadi gak enak aja kalau pulang malam lagi ribut kan. Setelah saya pakai knalpot standar dulu beberapa waktu ini gitu. Dan kebetulan kalau kita pakai knalpot standar kan udah jelas, nggak dengar orang kali suara kita yang ngegas ya kan. Kayak gini ngebut pun nggak malah terasa kali. Kalau pakai knalpot racing begitu ngebut, suara baru RPM rendah aja udah gitu kan. Kalau ini kan nggak kedengaran kali. Padahal larinya udah berapa nih? 90 apa 100 tuh. Gitu itu pokoknya. Jadi kita ada di Bukit Semadam ya. Lagi akan sampai ke rumah. Saya akan akhiri video ini sebelum sampai di rumah. Kita akan lanjut terus konten sampai mendekati rumah untuk melihat situasi dan kondisi yang berbeda tentunya dari hari-hari sebelumnya. Ini hari adalah hari Kamis, besok adalah hari Jumat. Ini tanggal 25, besok 26. Besok Jumat insyaallah saya bakalan khutbah Jumat di daerah Simpang Kanan guys. Ya, masjid apa namanya itu ya, Al-Hikmah atau gitulah itu pokoknya. Besok saya tengok ya kan. Nanti malam kita hentikan ngopi, kita baca-baca dulu buku, transfer ya dari buku ke dalam kepala kita. Karena meskipun kita udah pernah khutbah, tapi itu kan ibaratkan kayak pisau ya. Khutbah itu senjatanya, pisaunya. Kalau nggak diasah, tumpul dia. Kalau diasah, tajam dia. Mudah-mudahan tajam yang kita sampaikan besok ya kan. Yang penting rukunnya kena. Ada 5 rukun khutbah, 5 kita kenakan. Biar tetap sholat Jumat namanya ya kan. Kalau nggak berubah jadi sholat zuhur dia. Dan kemudian isinya tentang apa besok ya, karena ini masih bulan Syawal ya, mungkin sedikit-sedikit bisalah kita senggol masalah puasa 6 hari ini ya kan. Nah, depan saya ini ada jalan kereta api yang belum jadi-jadi. Sampai sekarang masih seperti ini. Udah berapa lama ya? Ya nggak apa-apa lah, tiap hari bisa kita tengokin kalau pas lagi lewat ya kan. Jadi tengok-tengokan kita lah. Oke, kita cornering. Udah sampai kita di Semadam guys. Namanya Desa Semadam. Aduh, bunyi-bunyi nih spakbor depannya, karena bukan bawaan dia spakbornya ini, makanya bunyinya ketek-ketek gitu. Tambah lagi memang apa ya, rada-rada pecah gitu. Saya kayaknya bakalan menghemat dan ngumpul duit lagi nih untuk beli
body ya, kita pengen ganti bodinya ini, body kereta full set. Udah berapa kali ngecat dan decet ya. Kemarin saya koyak 1.500.000 untuk ngecat body full ya. Tapi akhirnya jelek lagi karena dibantai sama adik saya jalan dan dia kecelakaan, musibah ya, naas tadi lah gitu. Akhirnya bodinya sompel lagi, lecet lagi, padahal udah saya dempul yang bekas kecelakaan sebelumnya kan gitu. Tapi kalau kali ini kita fokusnya beli baru aja lah. Entah berapa harganya itu, 5 juta entah 6 jutaan gitu kalau belinya di showroom pakai pesan, memang inden. Nunggu kita sampai berapa lama, tapi yang penting adalah dulu duitnya kan gitu. Saat ini ada, kalau untuk mikirkan body mungkin besok bisa langsung ada. Kalau kita pesan hari ini seminggu lagi bisa sampai lah itu bodinya. Tapi saya mikir jauh. Adanya itu kalau bisa yang berlebih sifatnya gitu. Jangan adanya itu pas-pasan. Kalau kayak gini kan ya paling nanti habis saya keluarkan 5 juta paling sisa-sisa 1 juta kan gitu. Itulah pegangan kita tuh, aduh rasanya kayak mana ya kok pegangan 1 juta gitu. Nggak bisa putar modal nanti untuk usaha kita kan gitu. Ya minimal tunggu sampai lebih banyak lah duit terkumpul ya kan. Ada sekitar 5 juta yang memang itu udah kita anggap nggak terpakai lagi, uang sisa gitu kan, barulah kita beli nanti, alihkan ke bodi kereta. Karena saat ini apapun ceritanya saya lebih mengutamakan mana yang sifatnya kebutuhan gitu daripada keinginan. Kalau keinginan dari dulu memang pengen kalau bisa pun R25 kita ganti ini, nggak lagi R15 ya kan, atau bahkan ZX25R sekalian, R6 atau R1 gitu kalau cerita kepengen ya. Cuman lah hari ini kebutuhan lebih mendominasi, bahkan ban pun ya pernah juga beli saya ban second kan. Oke, saya udah sampai di rumah. Dari yang tadi kita cerita ngobrol santai kok jadinya curhat ya. Nggak apa-apa lah. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Dukung terus channel kita seperti biasa, like, comment, share, dan subscribe. Juga tekan tombol lonceng untuk berlangganan. Saya Abdul Wahab, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.